Kita akan memulai renungan pertama untuk menyambut Jumat Agung. Selama 3 minggu, minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Zakaria. Minggu ini kita ambil dari Zakaria 12, minggu depan Zakaria 13, dan minggu depannya lagi tetap Zakaria 13. Hari ini kita mulai dengan Zakaria 12, kita langsung melihat ayat 10 sampai 14. Mari kita membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 10, saudara-saudara ayat 11, demikian seterusnya sampai ayat 14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih, seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem, di negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau yang sudah mengutus Kristus untuk mati. Kami bersyukur karena Engkau tidak menyayangkan anak tunggal-Mu. Engkau mengasihi Kristus dari kekekalan, tapi bagi kami manusia yang berdosa, Engkau merelakannya untuk tersalib bagi dosa-dosa kami. Dan kami berdoa supaya dalam minggu-minggu menyongsong Jumat Agung ini, hati kami dipersiapkan, karena hari Jumat Agung adalah hari yang agung. Hari Jumat Agung adalah hari yang bersejarah. Hari Jumat Agung adalah hari di mana kami memperingati transaksi terbesar di dalam sejarah, yaitu dosa-dosa kami ditukar dengan kebenaran Kristus. Biarlah kami tidak memasuki Jumat Agung dengan sembarangan. Kami serahkan renungan pertama untuk menyongsong Jumat Agung yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau mengarahkan hati kami kepada Kristus, mengarahkan hati kami kepada salib Kristus. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang membuka hati kami selebar mungkin, supaya kami bisa melihat kemuliaan salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian ini berbicara tentang ratapan bangsa Yehuda. Kalau saudara-saudara membaca ayat 10 sampai 14, saudara menemukan kata meratap itu muncul beberapa kali. Siapa yang meratap? Bangsa Yehuda. Mengapa bangsa Yehuda meratap? Karena mereka bertobat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ratapan yang dibicarakan dalam bagian ini adalah ratapan pertobatan. Cry for repentance. Saudara-saudara, semua orang pasti pernah meratap, atau setidaknya pernah menangis, saudara kasih oleh Tuhan. Saya pernah menangis, saudara pasti pernah menangis. Dari lahir kita sudah menangis, saudara kasih oleh Tuhan. Kehidupan kita dalam dunia ini diawali dengan tangisan dan diwarnai dengan tangisan. Saya tidak percaya tidak ada orang tidak pernah menangis, saudara kasih oleh Tuhan. Semua orang pernah menangis dan pernah meratap. Tetapi tidak semua ratapan adalah ratapan pertobatan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10, Paulus membedakan antara duka cita yang menghasilkan pertobatan dan duka cita yang mendatangkan penyesalan. Paulus mengatakan bahwa duka cita yang menghasilkan pertobatan adalah duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan duka cita yang mendatangkan kematian adalah duka cita yang berasal dari dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, Paulus menunjukkan bahwa tidak semua ratapan itu ratapan pertobatan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada orang itu menangis karena bahagia, saudara-saudara. Itu biasanya menangis dengan meratap. Meratap itu bukan bahagia, saudara-saudara. Meratap itu, saudara kasih oleh Tuhan, tidak identik dengan kebahagiaan. Menangis masih bisa karena bahagia. Meratap itu pasti sedih. Tapi saudara-saudara yang baik-baik, tidak semua orang itu meratap karena pertobatan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ada ratapan itu atau duka cita, sama-sama duka cita. Sama-sama duka cita. Seperti saya bilang, saudara-saudara, ada tangisan karena suka cita. Tapi ratapan pasti karena duka cita. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tapi
ada duka cita yang menghasilkan pertobatan, tapi ada duka cita yang mendatangkan kematian. Saudara-saudara, sama-sama berduka cita. Sama-sama nangis karena dosa. Tapi saudara Tuhan, Paulus mengatakan tidak semua ratapan itu ratapan pertobatan. Nah, saudara-saudara Tuhan, Paulus mengatakan duka cita yang menghasilkan pertobatan itu adalah duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau saya sebut dengan worldly grief. Tapi duka cita yang mendatangkan kematian, itu duka cita yang berasal dari dunia. Itu namanya worldly grief. Saudara-saudara, ada yang namanya holy grief, tapi ada yang namanya worldly grief. Saudara-saudara, duka cita yang berasal dari dunia itu lebih cocok disebut dengan penyesalan, bukan pertobatan. Nah, dalam bahasa Inggris saudara-saudara kan dibedakan antara penyesalan dan pertobatan ya. Bahasa Inggrisnya pertobatan itu repent. Bahasa Inggrisnya penyesalan itu regret. Saudara-saudara, pertobatan itu bukan penyesalan. Penyesalan itu bukan pertobatan. Saudara-saudara, orang bisa sama-sama nangis setelah berbuat dosa. Tapi saudara-saudara, tidak semua tangisan setelah berbuat dosa itu adalah pertobatan. Jadi saudara jangan percaya begitu saja kalau setelah berbuat dosa orang nangis. Oh, dia sudah bertobat, Pak. Enggak tentu, saudara-saudara. Dia bisa nangis karena menyesal. Apa bedanya, saudara-saudara, ya, pertobatan dengan penyesalan? Saudara-saudara, pertobatan itu duka cita karena dosa. Sedangkan penyesalan itu duka cita karena akibat dosa. Saudara harus bedakan. Saudara-saudara, setelah berdosa, nangis. Tapi ada yang nangis karena dosa itu sendiri. Ada yang nangis karena akibat dosanya. Artinya, kalau dia nggak kena batunya, dia nggak nangis. Dia baru nangis karena kena batunya. Seorang pemudi, saudara kasih oleh Tuhan, ya, berzinah dengan pacarnya. Ya, saudara-saudara, waktu mereka berzina sudah berdosa, tapi dia nggak nangis. Ya terus, besok lagi, minggu depannya lagi, ya sudah menjadi gaya hidup. Tiba-tiba dia nangis sama pendeta. Aduh, nyesal saya, Pak. Nyesal kenapa? Hamil. Berarti kalau nggak hamil, lanjut. Kenapa nyesal? Karena hamil. Kenapa nangis? Karena hamil. Yang suka minum cap tikus kan oleh Tuhan. Aduh, Pak, nyesal saya, Pak. Minum cap tikus dari dulu. Kenapa nyesal? Karena cap tikusnya? Bukan. Bukan karena cap tikus itu salah. Bukan karena mabuk itu salah. Bukan. Dia nyesal karena sudah divonis hepatitis level terakhir, saudara Tuhan. Wah, sudah sirosis, Pak. Aduh, berapa lama lagi, Pak? Aduh, nggak tahu lah berapa lama lagi kata dokternya. Ya, tapi hepar atau livernya Bapak ini sudah nggak ketolong ini. Nangis. Aduh, anak saya masih kecil. Ya, loh, kamu nangis karena sadar kebiasaanmu minum itu salah? Bukan, karena sudah divonis kena liver. Nah, saudara-saudara, orang yang nangis setelah ada akibat itu bukan pertobatan. Itu hanya penyesalan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, penyesalan ini bukan hal yang baru. Dari perjanjian lama kita sudah melihat bangsa Israel itu nggak bertobat, hanya nyesal. Di mana kita lihat? Kitab Hakim-Hakim. Saudara-saudara, kitab Hakim-Hakim berkali-kali mencatat Israel teriak-teriak sama Tuhan. Bolak-balik teriak. Ya, waktu dijajah teriak. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan lepaskan. Baru setelah dilepaskan, menyembah berhala lagi. Baru Tuhan izinkan penjajahan lagi. Teriak lagi. Setiap kali penjajahan teriak. Setiap kali teriak Tuhan lepaskan. Setelah Tuhan lepaskan, kumat lagi. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim dengan jelas menunjukkan bangsa Israel itu nggak pernah bertobat. Mereka cuman menyesal. Menyesal kenapa? Karena sudah ditindas. Artinya saudara-saudara, kalau mereka menyembah berhala tapi Tuhan nggak kirim penjajah untuk menindas mereka, baik-baik saja semuanya, mereka tidak akan teriak sama Tuhan. Mereka baru datang kepada Tuhan karena sudah kena batunya. Bukan waktu mereka menyembah berhala dan belum datang penindasan, mereka berbalik kepada Tuhan. Bukan. Mereka baru berbalik kepada Tuhan setelah penindas datang. Itu yang namanya penyesalan. Saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan penyesalan. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Bukan berarti Tuhan membuang orang yang datang kepadanya. Tidak, saudara-saudara. Tapi orang yang datang kepada Tuhan hanya membawa penyesalan, ya Tuhan akan bilang, pulang bawa penyesalanmu. Tuhan tidak butuh penyesalan. Tuhan tidak menginginkan penyesalan. Yang Tuhan mau,
pertobatan. Jadi kalau kita tidak bisa bedakan mana pertobatan, mana penyesalan, saudara-saudara Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan dan Tuhan tidak mau peduli sama kita. Lalu kita berpikir, kenapa sih Tuhan begini, nggak peduli sama saya? Saya sudah datang dengan tangisan dan air mata. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak butuh penyesalanmu. Bawa penyesalanmu pulang. Kalau kamu mau datang, datang dengan pertobatan. Jangan datang dengan penyesalan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini dengarkan. Kalau saudara-saudara di dalam dosa, jangan datang bawa penyesalan. Tuhan tidak peduli dengan penyesalan saudara. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan, datang dengan pertobatan. Pertobatan sejati. Horatius Bonar itu menulis sebuah lagu dan syairnya mengatakan, tangisan dan ratapan tidak beri pengampunan. Oh, tangisan dan ratapan tidak beri pengampunan loh. Saudara pikir saudara bisa menipu Tuhan dengan air mata buaya? Tuhan mengatakan, yuk datang. Kenapa? Nyesal Tuhan, saya salah. Nyesal atau bertobat? Kenapa kamu nangis? Iya, soalnya keluargaku sudah hancur, bangkrut. Istriku pergi, anakku sekarang benci aku. Loh, ini sih bukan bertobat, ini cuman menyesal. Coba semua baik-baik saja. Coba semua baik-baik saja. Kamu selingkuh, tapi hartamu bertambah banyak, istrimu nggak tahu. Coba, hari ini datang nggak nangis-nangis? Itu sebuah penyesalan. Dan Tuhan katakan, enggak, saya enggak butuh penyesalan. Yang saya mau adalah pertobatan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, contoh penyesalan yang lain dalam Alkitab, Yudas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yudas setelah menjual Yesus, nangis. Tapi, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan? Setelah Yudas nangis, Tuhan peduli? Enggak. Tuhan enggak peduli. Ya, Yudas mati dengan mengenaskan. Oh, apakah dia tidak berduka cita? Dia berduka cita. Saudara-saudara, dia mengatakan, aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah menjual orang benar. Ini uangnya. Saudara kurang berduka cita apa lagi tuh? Uang dibalikin. Tapi Tuhan seakan mengatakan, saya enggak terima penyesalanmu. Saya enggak peduli penyesalanmu. Pulang sana bawa penyesalanmu. Maka dia berakhir dengan gantung diri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini jika saudara hidup dalam dosa, ada kabar baik untuk saudara. Datang sama Tuhan, tapi jangan bawa penyesalan. Bawa pertobatan. Bawa pertobatan. Tuhan tidak butuh penyesalan. Tuhan menginginkan pertobatan. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang true repentance, pertobatan sejati. Karena tidak semua pertobatan itu sejati. Pertobatan yang tidak sejati itu penyesalan. Penyesalan, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita hidup di zaman yang lebih mengutamakan emosi dari rasio. Ya, saudara-saudara, kita sekarang hidup di zaman, saudara-saudara Tuhan, yang over emosional. Dulu kita hidup di zaman yang over rasional, saudara-saudara Tuhan. Sekarang kita hidup di zaman yang over rasional. Saudara-saudara, apapun sekarang kalau sudah masuk emosi, dianggap kebenaran. Kalau dulu kan apa yang masuk rasio baru dianggap kebenaran. Sekarang terbalik, saudara-saudara. Apapun yang masuk ke dalam emosi, yang sudah landing di emosi orang, saudara-saudara, sudah dianggap benar. Maka saudara-saudara, orang bisa mengatakan sesuatu benar walaupun nggak ada alasannya. Dari mana kamu tahu itu benar? Saya rasa, ini dari mana kamu tahu ini benar? Saya rasa. Saudara perhatikan, orang malah sering ngomong gitu. Loh, kita lagi bicara kebenaran ini. Ya iya, dari mana kamu tahu benar? Saya rasa. Saudara-saudara, ini kalau orang-orang kayak René Descartes, David Hume, saudara-saudara, bisa geleng-geleng kepala sampai mutar 180 derajat, saudara-saudara Tuhan. Kita lagi bicara benar dan salah, kamu bolak-balik, saya rasa. Maka saudara-saudara Tuhan, hari ini kenapa orang alergi dengan teologi? Karena teologi pakai ini. Tapi orang nggak mau yang ini, orang maunya yang ini. Perasaan. Dari mana kamu tahu yang kamu lihat tadi malam itu Allah? Kamu bilang Allah bicara samamu kan? Dari mana kamu tahu itu Allah? Saya rasa. Loh, saya tanya dari mana kamu tahu itu Allah? Saya rasa. Sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu itu suamimu? Saya rasa. Ih gila, saudara Tuhan, saya rasa. Suami orang, baru tahu loh gitu kan. Makanya saudara perhatikan ya, ada orang itu sudah menikah, baru kemudian saudara Tuhan dia
selingkuh sama laki-laki lain. Ini istri, perempuan, dia selingkuh sama laki-laki lain, saudara-saudara Tuhan. Terus kenapa kamu selingkuh? Ya, menurut saya Pak, ini orang yang harusnya bersama dengan saya, bukan yang sekarang ini. Dari mana kamu tahu kalau ini orangnya? Saya rasa, gila lu, anakmu sudah 5. Anakmu sudah 5 loh. Dengan suamimu yang sekarang masih bisa jawab, saya rasa. Iya Pak, saya rasa Pak. Ya, laki-laki yang harusnya menjadi suami saya bukan yang sekarang ini Pak, yang itu. Saudara-saudara, ini kan hal yang serius. Kenapa dijawab dengan saya rasa, saya rasa? Tapi saudara-saudara, nggak usah heran, saudara hidup di zaman yang lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Nah, saudara-saudara, itu bahayanya. Maka sekarang orang nggak bisa bedakan mana penyesalan, mana pertobatan. Kenapa? Karena rasio itu sudah dibypass oleh emosi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sekarang kita lihat yang pertama. The cause of true repentance. The cause, penyebab dari pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, pertobatan yang sejati adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita langsung lihat ayat 10. Ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Saya minta saudara perhatikan kata mencurahkan. Kata mencurahkan. Saudara-saudara, kata mencurahkan ini muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab para nabi. Dan saudara kayak saudara Tuhan, kata mencurahkan ini pasti akan mengingatkan saudara pada hari Pentakosta. Aku akan mencurahkan roh. Nah, saudara-saudara, ayat ini mencapai puncaknya nanti di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Roh Kudus tercurah. Tapi saudara-saudara, nubuat mengenai hari Pentakosta, salah satunya bisa kita temukan dalam Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan. Memang di sini tidak menggunakan nama Roh Kudus. Di sini yang digunakan adalah roh pengasihan dan roh permohonan. Tetapi ini berbicara mengenai Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai roh pengasihan dan roh permohonan? Karena ini menunjuk pada 2 pekerjaan Roh Kudus. Apa yang akan dilakukan Roh Kudus ketika dicurahkan pada seseorang? Orang itu akan menyadari betapa besarnya dosanya dan betapa menyedihkannya keadaannya sehingga dia akan memohon belas kasihan. Itulah kenapa Roh Kudus disebut sebagai roh permohonan dan roh belas kasihan. Karena orang yang menerima Roh Kudus, hal pertama yang akan terjadi ketika orang berdosa mengalami Roh Kudus, dia akan meminta belas kasihan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, semua orang berdosa itu arogan. Arogan, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada orang berdosa tidak arogan, saudara-saudara Tuhan. Semua orang berdosa arogan dengan caranya masing-masing. Saudara dengar baik-baik, saudara-saudara. Semua orang berdosa itu arogan dengan caranya masing-masing. Saudara jangan pikir, saudara-saudara ya, hanya orang berdosa yang pintar, yang arogan, yang sederhana Pak. Enggak Pak, humble. No, saudara-saudara Tuhan. Orang berdosa sederhana pun arogan dengan caranya masing-masing. Ya, saudara-saudara, maka kalau saudara menginjili, saudara-saudara Tuhan, saudara akan menemukan bukan hanya orang yang intelektual yang menolak. Orang sederhana pun menolak. Orang pikir, enak Pak, menginjil orang sederhana, gampang dibodohin Pak. Ya, gampang dibodohin, dikasih iming-iming Pak, nanti percaya Yesus. Enggak segampang itu, saudara-saudara Tuhan. Orang sederhana pun kalau tidak ada Roh Kudus yang dicurahkan, saudara-saudara, dia akan menolak dengan caranya sendiri. Ya, saudara-saudara, coba saudara perhatikan. Kalau saudara menginjili orang yang sederhana, yang enggak terlalu berpendidikan, saudara, dia punya cara untuk mengelak. Ya, saudara-saudara, dia akan punya cara untuk mengelak. Jadi saudara jangan pikir menginjili mahasiswa Pak, banyak sekali pertanyaan yang menolak Pak. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, menginjili yang bukan mahasiswa pun, saudara-saudara dia akan nolak tanpa banyak pertanyaan. Saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara ngerti ya? Kalau menginjili mahasiswa, pertanyaan dulu berpenolakan, saudara-saudara Tuhan. Saudara coba injili yang bukan mahasiswa, yang tidak berpendidikan, hanya lulusan SD. Dia akan menolak tanpa pertanyaan, saudara-saudara Tuhan. Simply no. Apa ini? Ya kan? Mau Pak? Mau Bu? Mau terima Tuhan Yesus? Enggak? Loh, kenapa? Aduh, gimana ya Pak? Saya cuma punya satu papa. Papa saya sudah tua. Kalau menurut Bapak, papa saya masuk neraka, kan kasihan kalau saya nggak masuk ke sana juga Pak. Dia bilang. Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir ini kebodohan level apa ini saya pikir. Nah, tapi terserahlah level apa. Ya inilah yang terjadi. Ada orang saudara-saudara ya, dia diinjili. Tapi Pak, papa saya punya 5 anak. 5 sudah jadi Kristen. 4 sudah jadi Kristen, tinggal saya. Papa saya belum jadi Kristen Pak. Dan harus ada yang sembahyangin kan.
meja abu. Semua sudah Kristen, 4-4 sudah Kristen, Pak. Lah kalau saya juga Kristen, ini siapa yang sembahyangin nanti kalau sudah meninggal? Dia bilang. Kalau nggak ada yang sembahyangin, itu gimana nanti di alam baka dia, Pak? Tidak ada bekal-bekalnya, dia bilang. Nah, makanya ya biarlah Pak, 4 Kristen, saya saja yang tidak. Saya anak yang berbakti. Jadi seakan-akan tempat 4 yang ini berbakti dong ini. Saudara-saudara perhatikan, cara menolaknya tidak banyak pertanyaan. Tuhan. Ya, dia mengatakan, saya nggak ngerti Pak, rumit-rumit kayak gitu. Yang saya tahu apa? Kita harus mengasihi orang tua kita kan Pak. Ya, nanti kalau semua sudah jadi Kristen, cuma saya enggak. Ini kasihan papa saya loh Pak. Ya udahlah, kalau menurut Bapak pun papa saya masuk neraka, ya setidaknya kan harus ada anak yang menemani dia di dalam neraka. Maksudnya gimana ini? Saudara-saudara saya belajar ya, kadang-kadang perlu menginjili orang yang tak berpendidikan. Kalau kebiasaan menginjili orang yang berpendidikan, saudara bisa syok sendiri, saudara Tuhan ya. Saya siap dengan pertanyaan-pertanyaan intelektual. Tiba-tiba saudara mendapatkan penolakan yang tidak masuk akal. Logikanya mana ini kita bilang? Loh inilah penolakan, saudara-saudara ya. Ini penolakan. Saudara-saudara, semua orang berdosa itu arogan. Arogan, simply. Apapun yang Tuhan katakan, no. Loh, kenapa enggak? Ya pokoknya no. Arogan dengan caranya masing-masing. Lalu bagaimana saudara-saudara ya, arogansi ini bisa dihancurkan? Bagaimana arogansi ini bisa dihancurkan? Bagaimana arogansi ini bisa dikalahkan? Roh Kudus. Roh Kudus. Saudara pikir pengkhotbah yang hebat, saudara Tuhan yang bikin orang bertobat? No. Enggak saudara-saudara. Bukan pengkhotbah hebat yang bikin orang bertobat. Pengkhotbah yang sederhana pun bisa bikin orang bertobat kalau ada Roh Kudus. Banyak orang bilang, Pak, orang Reform nggak percaya Roh Kudus. Hari ini saudara dengar, orang Reform paling percaya Roh Kudus. Ya, tapi kita percaya Roh Kudus yang benar Roh Kudus. Kita nggak percaya Roh Kudus yang bukan Roh Kudus, saudara Tuhan. Saudara-saudara, kenapa orang Reform sering mengkritik gerakan-gerakan tertentu yang banyak bicara Roh Kudus? Karena kita nggak tahu itu Roh Kudus atau bukan Roh Kudus itu. Tapi kalau itu benar Roh Kudus, orang Reform yang paling pertama kali akan tunduk pada Roh Kudus. Tapi kenapa Pak? Orang Reform kayaknya sering kali mengkritik. Kalau orang bilang Roh Kudus dikritik. Orang bilang Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang kita kritik. Yang kita kritik adalah ajaran mengenai Roh Kudus yang kita kritik. Kalau itu benar Roh Kudus, orang Reform tidak akan kritik. Kenapa? Karena kita orang Reform, saudara Tuhan. Kita nggak mungkin tidak taat pada Roh Kudus. Saudara-saudara Tuhan yang bikin orang bertobat itu bukan kefasihan pengkhotbah. Yang bikin orang bertobat itu Roh Kudus. Bagaimana orang yang arogan bisa mau percaya pada Yesus? Roh Kudus menaklukkan hatinya. Maka saudara-saudara, pertobatan itu bukan dari luar, dari dalam. Pertobatan itu bukan sikap, batin. Apa yang berubah dari orang yang bertobat? Bukan sikapnya dulu, batinnya dulu. Ya saudara-saudara, seringkali orang hari ini menekankan perubahan sikap pada pertobatan. Saya nggak mengatakan saudara-saudara, pertobatan tidak menghasilkan perubahan sikap. Tapi pertobatan sejati tidak mulai dengan perubahan sikap. Pertobatan yang sejati berubah dimulai dari batinnya. Perubahan batin. Dan batin tidak bisa berubah kecuali Roh Kudus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan sejati ketika batin seseorang ditaklukkan oleh Roh Kudus. Ini yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Saudara bisa menjawab pertanyaan orang. Saudara bisa menjelaskan tentang iman Kristen. Saudara bisa bicara mengenai Injil dengan segala metode. kah? 4 hukum rohani kah? Saudara bisa pakai. Tapi hati orang nggak akan takluk kalau bukan Roh Kudus. Kenapa saudara-saudara? Karena yang harus dikalahkan pertama kali itu arogansi di dalam hati ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat satu paradoks ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagian yang kita baca ini kan bicara mengenai pertobatan. Tapi bagian sebelumnya itu bicara mengenai kemenangan. Ayat 2-9, Zakaria lagi bernubuat mengenai kemenangan. Tapi ayat 10-14, Zakaria bernubuat mengenai pertobatan. Apa hubungannya kemenangan dengan pertobatan? Saudara-saudara, Zakaria mengatakan kepada bangsa Yehuda, kalian pulang dari pembuangan, kalian mesti jadi orang yang kalah. Saudara ingat bangsa Yehuda dibuang 70 tahun, lalu mereka pulang dari Babel setelah 70 tahun. Tapi saudara-saudara, bukan karena mereka menang baru mereka pulang. Yang menang bukan mereka, yang menang Persia. Persia kalahkan Babel, lalu Persia pulangkan bangsa Yehuda. Ketika bangsa Yehuda pulang, mereka tetap pulang sebagai orang yang kalah. Jajahan kerajaan Persia. Maka saudara-saudara begitu pulang dari pembuangan, mereka tetap rindu kapan kami bisa menang.
Kapan kami tidak dijajah lagi? Disitulah latar belakang kitab Zakaria ini. Zakaria mengatakan, jangan takut, nanti kamu akan menang. Tapi sebelum kamu menang, kamu harus bertobat. Saudara-saudara, tadi kan kita bicara mengenai pertobatan itu sebagai apa? Ditaklukkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menaklukkan, baru kita bertobat. Tapi saudara-saudara, kenapa dikaitkan kemenangan? Bukankah kalau menang berarti nggak takluk? Kalau takluk berarti nggak menang. Di sini paradoksnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pertobatan itu adalah kemenangan. Waktu Roh Kudus menaklukkan saudara, saudara di situ menang. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kemenangan kita yang paling besar adalah ketika kita ditaklukkan oleh Allah. Saya ulangi saudara-saudara, kemenangan kita yang paling besar adalah ketika kita ditaklukkan oleh Allah. Our greatest victory is when we are conquered by God. Maka saudara-saudara, orang yang tidak ditaklukkan atau orang yang belum ditaklukkan oleh Roh Kudus, dia hidup dalam kekalahan. Orang yang sudah ditaklukkan oleh Roh Kudus, dia hidup di dalam kemenangan. Dia hidup dalam kemenangan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa takluk kepada Allah? Gak ada yang bisa menaklukkan kita kepada Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita takluk ketika Roh Kudus menaklukkan kita. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya akan selalu ingin menjadi raja di dalam kerajaan ilusi yang kita bangun sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan tadi kan semua orang berdosa itu arogan kok. Dengan caranya masing-masing. Ya, anak sekolah minggu arogan dengan cara anak-anaknya. Anak remaja arogan dengan cara remajanya. Anak mahasiswa arogan dengan cara mahasiswanya. Ya saudara-saudara, orang yang nggak berpendidikan arogan dengan cara tak berpendidikannya. Profesor arogan dengan cara profesornya, saudara kasih oleh Tuhan. Nggak ada yang bisa menaklukkan, kecuali Roh Kudus itu sendiri. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, kita selalu membangun kerajaan kita dan kita jadi raja di dalamnya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita ini raja nggak sih? Bukan, kita bukan raja. Tapi kita bangun kerajaan kita. Lalu kita berilusi kita adalah rajanya. Kita yang bikin kerajaannya, kita jadi rajanya. Baru tanya, rakyat yang mana? Rakyatnya kalian semua. Enggak, kita bilang kan. Jangan berani ngomong kamu, bukan kamu rakyatnya. Loh, enggak pernah kami ngaku kamu sebagai raja kami. Saudara-saudara, semua orang berdosa sedang halu. Jadi kalau saudara tanya, orang halu dalam dunia ini, orang berdosa, saudara Tuhan. Orang berdosa pada dasarnya halu. Dia bikin kerajaannya, dia sendiri jadi rajanya. Siapa rakyatnya? Seluruh dunia ini. Gila lu. Gitu. Saudara-saudara perhatikan ya, bedanya cuma satu berani ngomong, satu enggak. Kan cuma itu. Samanya orang berdosa mengatakan, kalian semua rakyatku. Ada yang berani ngomong kencang-kencang. Kenapa? Punya uang. Saudara Tuhan. Ada yang ngomong pelan-pelan. Ada yang simpan dalam hati. Saudara pikir orang minder itu minder? Enggak, saudara. Orang minder itu enggak minder. Orang minder itu sombong. Orang minder pun saudara Tuhan, diam, tapi semuanya ngomong dalam hati. Kalian semuanya adalah bawahanku. Cuma karena saya nggak berani ngomong, nggak ada modal, saudara-saudara, saya simpan dalam hati. Makanya saudara-saudara semuanya cuma cermin. Lihat orang langsung minder, lihat cermin langsung pede. Perhatikan saudara-saudara, orang minder itu lihat cermin, sombong minta ampun. Tapi lihat orang, itu kenapa dia nggak suka lihat orang, selalu suka lihat cermin. Kalau saudara-saudara yang paling minder itu apa? Lihat cermin pun rendah diri, saudara-saudara. Yang lu lihat lu sendiri rendah diri itu gimana, saudara-saudara ya? Nggak ada yang lebih jelek daripada ini, loh. Tapi pada dasarnya semua orang minder ya sombong. Ya saudara-saudara, seperti saya bilang ya, semua itu sombong dengan caranya masing-masing. Ada yang sombong pacarnya, saudara Tuhan, karena dia nggak bisa menyombongkan uangnya. Nah, saudara perhatikan ya, kenapa kita sombong dengan cara kita masing-masing? Karena modalnya beda-beda. Saudara-saudara ya, ada yang menyombongkan pacar karena dia nggak bisa sombong uang. Ada yang sombongkan uang karena nggak bisa sombong pacar. Saudara-saudara, dia nggak ada pacar, tapi dia sombongkan selalu apa? Ferrarinya, saudara Tuhan ya kan? Ya, at least ya, saudara-saudara kan ngerti kan, lagi ngetren nih saudara, at least ya. Itu kan cara orang menyombongkan diri sebenarnya, at least ya. Dia menyombongkan apa yang orang nggak punya, dia punya. Karena dia nggak mungkin sombongkan apa yang dia nggak punya. At least ya, gue pinter dalam hati, karena gue jelek. Nah, saudara-saudara Tuhan, nah itu kan ngerti saudara-saudara ya. Temannya bilang apa? At least ya, gue cantik, tapi gue bego juga. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan ya. Semua orang menyombongkan diri dengan caranya masing-masing. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Akar kesombongan itu dari mana sih? Akar kesombongan itu kan dari Taman Eden kan. Kejadian 3. Manusia ingin jadi seperti Allah. Nah, bahasa filosofinya saudara-saudara, kejadian 3 itu self-autonomy. Itu yang membuat manusia mau makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apa sih alasannya manusia mau makan buah itu? Emang lebih enak? Enggak lah, saudara oleh Tuhan. Jangan saudara bilang, oh iya Pak, soalnya buah yang di tengah taman itu lebih besar Pak daripada buah yang lain Pak. Emang saudara pikir itu jeruk bali? Bukan saudara Tuhan, itu buah biasa. Kenapa ya Adam pengen makan buah yang di tengah taman itu, padahal yang lain boleh dimakan? Saudara-saudara, suatu kali saya jalan di satu supermarket buah-buahan yang hanya jual buah-buahan di Jakarta, saudara Tuhan. Tiba-tiba saya ingat kejadian 3. Andai kata ya Tuhan datang di supermarket ini dan mengatakan, semua buah di dalam supermarket ini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah, karena terbuat dari plastik. Apa sulitnya sih mematuhi perintah ini, saya pikir. Ini kan perintah yang paling gampang, apa sulitnya? Semua boleh dimakan, semua betul. Mulai dari buah kiwi sampai buah ara, silahkan. Bayar enggak? Enggak, kalau bayar bahaya saudara-saudara Tuhan. Semua boleh dimakan, tapi jangan lupa bayar di kasir. Wah, entar dulu, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan bilang ya, semua boleh dimakan tanpa bayar, kecuali yang di tengah, karena terbuat dari kayu. Ini cuman replika. Apa sulitnya memenuhi perintah ini? Enggak sulit ya. Nah, tapi saudara bisa bayangkan ya, kalau tiba-tiba ada anak, sudah semua boleh dimakan, yang dimakan yang plastik, saudara Tuhan kan? Ini bego banget anaknya. Lu kurang dikasih makan sama orang tuamu sampai plastik pun kamu makan segala banyak buah ini. Enggak, saudara-saudara, ada iming-iming di balik buah itu. Apa yang diiming-imingi setan? Kamu akan jadi seperti Allah. Seperti Allah. Saudara-saudara, kalau dulu di bawah Allah, enggak otonom. Enggak otonom. Ini anak sekolah minggu ini, apa-apa minta uang dari orang tua. Nah, ya. Kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dengan yang jahat. Seperti Allah. Sebelumnya kamu itu di bawah Allah. Kalau kamu makan buah ini, Adam, kata setan itu, kamu akan seperti Allah. Seperti Allah. Kalau sekarang Tuhan ngomong apa, kamu bilang iya. Tuhan ngomong apa, kamu bilang iya. Tuhan bilang A, iya. Tuhan bilang B, iya. Kamu hanya bisa mengikuti apa kata Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, Tuhan bilang apa, kamu jawab siapa ngana. Nah, saudara Tuhan. Karena sekarang sudah level dengan kamu Tuhan. Itu tawaran yang diberikan oleh setan kepada Adam. Self-autonomy. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, begitu Adam makan buah itu, benar enggak Adam jadi self-autonomy? Enggak. Tapi saudara-saudara, sejak kejatuhan, manusia ingin self-autonomous. Maka saudara-saudara Tuhan, ketika Allah mengusir Adam, satu sisi saudara-saudara, Adam pasti sedih. Tapi saudara-saudara, self-autonomy itu membuat manusia merasa lebih baik sengsara di luar taman, asal otonom, daripada bahagia di dalam taman, tapi tidak otonom. Saudara pikir ya, lebih enak mana, Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ya lebih enak dalam Taman Eden dong. Tapi saudara-saudara, kenapa manusia, saudara Tuhan, merasa lebih enak di luar taman? Walaupun di luar taman itu struggle. Ya kan, otonom. Saya atur sendiri, dunia-dunia saya sendiri. Bukan dunia lu, dunia Tuhan juga. Ya tapi kan saya bisa mengatur diri sendiri. Maka saudara perhatikan, apa yang dilakukan Kain setelah dia dihukum sama Tuhan? Oh, dia nggak minta izin, dia langsung pergi lebih jauh lagi ke timur. Saudara perhatikan, Adam diusir ke timur, tapi tidak jauh dari Taman Eden. Tapi begitu Kain dihukum sama Tuhan, lebih jauh lagi. Maka saudara perhatikan ya, kitab Kejadian itu diwarnai dengan gerakan timur, menuju timur. Semakin jauh. Adam diusir ke timur dia. Kain pergi, lebih ke timur lagi, makin ke timur. Makin jauh dari Tuhan. Apa yang dibangun oleh Kain setelah dia ke timur? Kota bukan? Kota. Adam waktu diusir nggak bikin kota, saudara-saudara. Kain diusir bikin kota dia. Dia kasih nama kota itu Henoch. Nama kota itu, nama anaknya sendiri. Kenapa? Seakan Kain mengatakan, who needs Eden? Siapa yang butuh Eden? Ngapain kita butuh Taman Eden? Toh kita punya kota kok. Toh kita punya kota. Maka saudara-saudara ingat Menara Babel. Cerita Menara Babel itu mulai apa? Makin ke timur. Dan makin ke timur saudara-saudara bukan Menara Babel, bukan kota lagi yang dibangun. Menara. Supaya kita tidak terserak. Seakan-akan manusia mengatakan, kita sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Sudahlah ya, nggak usah ingat-ingat lagi Taman Eden. Itu sudah bukan bagian kita lagi. Sekarang kita punya dunia sendiri. We build our own
kingdom and we make ourselves the king. Kita bikin kerajaan kita sendiri dan kita menjadikan diri kita sebagai rajanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara sudah merasa diri sebagai raja, saudara mau nggak disuruh menyerahkan otoritas saudara? Oh enggak, itulah pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan itu artinya apa? Saya datang kepada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, saya nggak mau otonom lagi. Saya sekarang mau di bawah otoritasmu. Oh enggak, saudara-saudara, Tuhan, saya sudah jadi raja kok. Masa sekarang saya jadi bawahan? Saudara-saudara, kenapa ya kalau kita bisa bertobat ya? Kenapa kita bisa bertobat? Kalau kita sebenarnya sudah merasa otonom, kita sudah merasa kuat. Karena Roh Kudus mengatakan, mau berapa lama lagi sih kamu kayak gini? Kamu merasa enak ya hidup jadi raja? Enggak. Serahkan otonomimu kepada Tuhan. Itu namanya pertobatan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menarik sekali ya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Mari kita buka bersama-sama bagian ini ya. Yehezkiel berbicara mengenai bangsa Yehuda sebelum dibuang. Sedangkan Zakaria setelah pulang dari pembuangan. Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yehezkiel sebelum bangsa Yehuda benar-benar dibuang. Kita lihat ayat 26. Kita perhatikan ayat 26 saja. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab menggunakan istilah hati yang keras untuk otonomi itu. Hati yang keras. The heart of stone. Ya, saudara-saudara, jadi terjemahan literalnya hati seperti batu. Dan hati yang taat itu the heart of flesh. Hati yang seperti daging. Loh, kenapa pakai istilah batu dan daging? Karena batu itu keras, daging itu lunak. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yehezkiel? Orang berdosa itu kenapa tidak mau bertobat? Keras. Kamu kasih tahu pun dia nggak akan mau taat. Kenapa? Keras. Lalu kenapa kita bisa taat? Karena Roh Kudus sudah ganti hati yang keras itu dengan hati yang lembut mau taat. Hati yang keras dan hati yang lembut itu bisa berubah, ada Roh Kudus. Hati yang keras berubah jadi hati yang lembut karena kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mau menyerahkan otonomi diri kita. Enggak, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mau menyerahkan otonomi diri kita. Maka saudara-saudara, saya agak ngeri juga ya pernikahan dua orang yang tidak percaya itu sama-sama keras loh hatinya ini. Mana mau tunduk? Tunduklah pada suamimu. Baca Alkitab sih baca saudara-saudara, tapi dia baca tanduklah suamimu. Loh, tunduk loh. Oh, saya baca salah Pak, tanduk saya pikir loh. Enggak, kamu enggak salah baca, hatimu aja yang keras. Saudara-saudara, laki-laki keras, perempuan keras, baru baca Alkitab. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Salah ini Pak, bahasa aslinya enggak kayak gini Pak. Loh, bahasa aslinya sama, tunduk. Loh, enggak loh. Saudara-saudara, yang salah bukan teksnya, yang salah hatinya. Ya saudara-saudara, itu sebabnya laki-laki yang belum menikah, carilah orang percaya sebagai istrimu. Kenapa? Alkitab bilang, hai istri tunduk. Lah dia sendiri hatinya sekeras batu. Kamu suruh dia tunduk, wah balik dia tanduk sampai Tuhan. Maka saudara-saudara, apa kata, menarik ya, Kejadian 3. Apa dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan itu? Suamimu itu akan menguasai kamu. Kenapa saudara-saudara? Ayat itu ada. Itu kan sebenarnya hukuman Tuhan kepada perempuan kan. Nanti ya kalau kamu sudah menikah, kamu gak akan mau tunduk sama suamimu. Itu sebabnya suamimu akan menundukkan kamu. Maka saudara-saudara jangan heran ya, di rumah tangga sering terjadi smackdown kan saudara Tuhan. Kenapa? Istri gak mau tunduk, suami ya, wah istri gak rela ditundukin, nanduk saudara Tuhan. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak laki-laki itu jadi matador dulu sebelum menikah, saudara dikasih oleh Tuhan. Loh, kenapa jadi matador dulu? Iya Pak, soalnya saya menikah dengan bertanduk ini Pak. Dia bilang, waduh, kok sudah pesimis gini pernikahan ya saya pikir.
Apakah harus spesifis itu? Tidak. Tidak harus spesifis itu. Ya, tapi kalau dua-duanya hatinya keras seperti batu, the heart of stone, no hope, nggak ada pengharapan. Nggak ada pengharapan. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita menyerahkan otonomi diri kita kepada Allah, kita menang. Saat kita mempertahankan otonomi diri kita, kita kalah. Jadi saudara tahu, jalan untuk menang, surrender. Saudara-saudara, itulah paradoks dalam Alkitab. Ini nggak masuk dalam tema PA, saudara Tuhan. Saudara-saudara, paradoks dalam Alkitab itu mengatakan, saudara mau menang, jalannya adalah menyerah. Jalan untuk menang adalah menyerah. Maka saudara Tuhan, ada orang bilang, Pak, gimana ya saya melepaskan diri dari kecanduan dosa seperti ini, Pak? Yang pertama, nyerah. Nyerah. Saya mau lepas, Pak, dari dosa mabuk-mabukan. Nyerah dulu. Oh, bukan gencatan senjata. Tuhan tidak terima gencatan senjata, saudara-saudara Tuhan. Saudara jangan bilang sama Tuhan, kita gencatan senjata dulu. Kamu gencatan senjata, kamu pikir kamu setara dengan saya, gencatan senjata. Tidak ada gencatan senjata. Nyerah. Saudara-saudara, bagaimana pernikahan yang konflik bisa diselamatkan? Nyerah. Suami istri harus nyerah. Sebelum suami istri nyerah, suami akan lihat istri itu musuh. Istri akan lihat suami itu musuh. Suami dan istri yang konflik hanya bisa berdamai kalau dua-duanya datang ke bawah kaki Kristus. Nyerah. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan, kami awalnya nggak bisa, Pak, berpikir berdamai. Tapi waktu kami nyerah, kami baru sadar, perdamaian itu bisa dicapai. Kenapa? Tadinya saya, Pak, gengsi sekali minta maaf sama istri saya, kata suaminya. Tapi waktu saya datang kepada salib Kristus, saya nyerah. Mudah ternyata minta maaf setelah nyerah. Si istri bilang, iya, Pak, awalnya saya nggak mau meninggalkan karir saya. Saya mau bertahan, walaupun rumah tangga saya hancur pun saya mau bertahan. Kenapa? Karir saya sudah tinggi sekali. Masa saya tinggalin demi keluarga? Tapi waktu saya menyerah, saya serahkan karir saya ini di bawah kaki Kristus. Gampang kok meninggalkan karir ini. Kenapa jadi sulit ya? Nggak mau nyerah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dosa nggak akan membuat saudara menang. Nggak ada kemenangan dalam dosa, saudara-saudara. Nggak ada. Saudara-saudara, itu hanya omong kosongnya dosa aja yang mengatakan kita menang. Sebenarnya saudara nggak menang, saudara kalah kok. Ayo, saudara kalau pergi ke panti rehabilitasi itu. Ayo, saudara-saudara, panti rehabilitasi narkoba itu. Ayo, ada yang menang nggak di situ? Nggak ada, saudara, itu nggak ada yang menang itu. Ya, tapi kalau saudara tanya, kenapa jadi pencandu, Pak? Ya karena dosa selalu bilang, kamu menang. Lihat ya, kamu hebat. Lihat, kamu jantan. Berakhir jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, saudara-saudara, ayo, mana yang menang? Nggak ada yang menang. Saudara-saudara, di dalam panti rehabilitasi narkoba itu nggak ada yang menang. Itu semuanya orang-orang yang kalah. Tapi apakah mereka ada harapan? Ada harapan. Harapan dimulai dari mana? Suruh nyerah. Tapi saudara-saudara, kalau Roh Kudus nggak bekerja, disuruh pun nggak nyerah. Ngapain nyerah? Dia bilang, saya adalah raja. Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya? Nyerah. Enggak. Maka saudara jangan heran ya, ada orang berdosa itu sudah tahu dosanya bikin dia makin hari makin terprosok. Dia nggak berhenti, makin diprosokin lagi sama dia. Ini orang sebodoh apa yang kita bilang? Loh, kenapa nggak berhenti? Saya raja, saya nggak mau nyerah. Loh, walaupun hidup menjadi taruhannya, enggak, saya nggak mau nyerah. Saudara-saudara, kita lihat yang kedua, objek pertobatan yang sejati, the object of true repentance. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, objek pertobatan sejati adalah Kristus. Kalau Roh Kudus disurahkan, hal pertama yang dialami oleh orang berdosa, dia akan memandang kepada Kristus. Kita lihat kalimat selanjutnya, masih ayat 10. Ayat 10. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, siapa dia yang dimaksud di sini? Dia yang mereka tikam.
Saudara-saudara, ayat 10 ini jadi bingung membacanya. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Loh, kok tiba-tiba ada dia di sini? Siapa dia? Nggak ada dia dari ayat-ayat sebelumnya. Dia yang mereka tikam. Sebelumnya mereka nikam siapa ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah kesulitannya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena ada yang tidak diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk membandingkan dengan English Standard Version, saudara-saudara ya. English Standard Version. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh English Standard Version. So that when they look on me. Saudara perhatikan ada yang hilang? They look on me. Kalau bahasa Indonesia, memandang kepada dia. Kalau bahasa Inggris, memandang kepada saya. Sehingga dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Jadi siapa yang ditikam pada ayat yang ke-10 ini? Allah. Oh, Allah mengatakan, bangsa ini sudah tikam saya. Bangsa ini sudah tikam saya. Saudara-saudara, bagaimana mereka menikam Allah? Ya tentu saja saudara-saudara, tidak secara literal dan hurufiah ya mereka nikam Allah. Tapi saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh ayat ini adalah, bangsa Yehuda ini sudah menikam Allah dengan dosa-dosa mereka. Nah, saya kutip dari Mark Boda, saudara-saudara. Mark Boda ini salah satu penafsir kitab Zakaria. Dia mengatakan, Yahweh menggambarkan perlakuan umat terhadapnya di masa lalu seolah-olah mereka menikamnya sampai mati. Karena mereka mengabaikan dan meninggalkan dia sehingga keberadaannya tidak lagi relevan dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara, kapan bangsa Yehuda menikam Allah? Waktu mereka menyembah berhala. Waktu mereka mengabaikan Allah. Waktu mereka tidak taat kepada Allah. Walaupun mereka datang ke bait Allah, tapi mereka tidak melakukan firman Allah. Disitulah Tuhan mengatakan, mereka sudah menikamku. Mereka sudah menikamku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap dosa kita membuat hati Allah tertusuk. Saudara, dengan kalimat ini, saudara-saudara, semua dosa itu menusuk Allah. Ada dosa besar, ada dosa kecil, nggak ada saudara Tuhan. Semua dosa sama, menusuk Allah. Oh, saudara yang bilang, Pak, oh kalau dosa besar, Pak, tusukannya dalam, Pak. Dosa kecil tusukannya cuma di permukaan. Enggak, saudara-saudara. Dosa sekecil apapun sama, dalamnya menusuk Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, nusuk orang aja kita dibilang penjahat loh. Saudara, nusuk Allah itu, saudara sebutannya apa ya? Saudara tikam orang, saudara kasih oleh Tuhan, itu penjahat itu. Saudara tikam Allah. Oh, saudara super jahat. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan kita semua orang jahat. Kenapa? Karena dosa kita paling kecil pun itu menikam Allah. Ada nggak dosa yang bikin Allah tidak tertusuk? Nggak ada, saudara kasih oleh Tuhan. Setiap dosa pada dasarnya menikam Allah, menikam hatinya. Saudara-saudara, saya baru menyadari ya, kekristenan itu beda dengan agama lain loh. Semua agama pada dasarnya ingin saudara merasa baik di hadapan Allah. Dia tahu kita orang berdosa. Itu sebabnya saudara-saudara, agama pada dasarnya mengatakan, do that supaya kamu bisa merasa baik di hadapan Allah. Jangan datang sama Allah dalam keadaan yang telanjang, jangan. Datang kepada Allah dalam keadaan yang baik-baik. Bagaimana caranya? Do this and do that. Supaya waktu kamu ketemu Allah, Allah melihatmu dalam keadaan yang baik-baik. Tapi Alkitab mengatakan, kekristenan mengatakan tidak. Saudara-saudara, hal pertama yang mau ditekankan dalam kekristenan, kamu nggak baik loh. Kamu brengsek. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dunia benci kekristenan. Saudara-saudara, kenapa dunia benci kekristenan? Saudara kasih oleh Tuhan, karena kekristenan justru ingin saudara sadar, saudara itu brengsek. Hal pertama yang mau ditunjukkan oleh kekristenan kepada orang lain apa? Kamu itu kurang ajar. Siapa kamu? Nusuk Allah. Oh, kamu merasa dirimu orang baik? Enggak. Ya, oh ya Pak, saya enggak. Ini sih, saya enggak merampok Pak. Saya enggak pernah ngebom orang Pak. Ya kan? Saya cuman nyontek. Apalagi? Saya cuman menginginkan istri orang dalam hati sih Pak. Enggak benar-benaran kok. Ya, makanya ya saya ini orang baik Pak. Tuhan mengatakan, apanya yang baik? Semua dosamu itu menusuk Allah. Dan kalau saudara nggak percaya,
bahwa dosa kita menusuk Allah. Lihat salib. Berapa luka Yesus? Berapa tikaman pada badan Yesus? Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam. Saudara-saudara, kenapa Yesus mati dengan banyak tikaman seperti itu? Yohanes menggunakan ayat ini waktu lambung Yesus ditusuk. Dan dia mengatakan, seperti ada yang tertulis, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudara, kenapa Yesus begitu banyak luka? Siapa yang melukai Yesus? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah pertanyaan yang muncul pada zaman Perang Dunia Kedua, ketika orang Yahudi dibunuh sama Hitler. Banyak orang Kristen membela Hitler. Kenapa orang Yahudi? Kenapa Hitler itu bunuh orang Yahudi? Wajar, kata orang Kristen Jerman. Karena dulu Hitler salibkan Yesus. Saudara bisa bayangkan ya, betapa gobloknya orang Kristen pada zaman itu, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi mereka mengangkat Hitler sebagai Mesias, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, orang Kristen pada zaman itu mengangkat Hitler itu Mesias. Kenapa? Hitler ini adalah alat pembalasan Tuhan terhadap orang Yahudi. Karena dulu mereka menyalibkan Yesus. Nah, saudara-saudara, menarik sekali pada masa itu muncul pertanyaan, siapakah yang menyalibkan Yesus? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tertarik saya dengan sebuah lagu, tapi ini bukan lagu pada zaman Hitler, saudara-saudara. Ini lagu ditulis di Jerman, tahun 1630. Penulisnya adalah Johann Hermann. Nah, saudara-saudara, lagu ini dalam bahasa Jerman, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Judulnya Holy Jesus, How Has You Offended? Ya, How Has You Offended? Nah, saudara-saudara, dalam salah satu baitnya mengatakan, siapakah yang bersalah? Siapakah yang membawa hal ini menimpamu, Tuhan Yesus? Oh, pengkhianatanku, ya Tuhan Yesus, yang telah menjatuhkanmu. Akulah Tuhan Yesus, akulah yang telah menyangkalmu. Akulah yang telah menyalibkanmu. Siapa yang menyalibkan Yesus? Semua yang ada dalam ruangan ini. Semua yang ada dalam ruangan inilah yang menyalibkan Yesus. Bukan orang Yahudi, bukan tentara Romawi. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Semua yang ada di dalam ruangan ini. Saudara-saudara, kita semuanya suspek. Saudara jangan menyalahkan orang. Oh, orang Yahudi itu menyalibkan Yesus. Oh, orang Romawi itu menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus saudara. Bagaimana saya menyalibkannya? Bagaimana saya melakukannya? Setiap dosa saudara. Setiap dosa saya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada dosa yang tidak melukai Allah. Enggak ada, saudara-saudara. Tidak ada dosa yang tidak melukai Allah. Dosa sekecil apapun melukai Allah. Dan saudara-saudara, sekecil apapun dosa, terlukanya Allah sama. Maka saudara jangan heran kenapa hukuman dosa itu berat. Upah dosa adalah maut. Kok seberat itu hukuman dosa? Masa nyontek aja maut? Saudara-saudara, kenapa hukuman dosa begitu berat? Karena satu dosa itu nusuk Allah yang kudus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita kalau main-main sama teman, saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang waktu SD ya, ambil pulpen, saudara tusuk tangannya. Dipanggil sama guru. Tapi saudara bayangkan ya, saudara pergi ke Amerika, saudara nyerobot pas pampres, lalu sampai pulpen, saudara tusuk tangan Presiden Amerika, yang panggil guru. Enggak ya saudara-saudara ya, kalau saudara tusuk tangan Presiden Amerika pakai bolpen, saudara kasih oleh Tuhan, yang panggil saudara bukan guru BP, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau saudara tusuk tangan teman saudara dengan bolpen, yang panggil saudara guru BK. Lalu, oh iya, pulpen tusuk orang dipanggil guru BK. Begitu saya tusuk tangan Presiden negara orang, saudara-saudara, yang panggil bukan guru BK, saudara kasih oleh Tuhan. Yang panggil Intel, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, panjang ceritanya saudara-saudara ya. Ditanya, kamu bergabung dengan organisasi apa? Loh, kok jadi panjang urusannya? Loh, kan saya tusuk tangan teman yang panggil cuma guru BK. Itu pun cuma disuruh hukumannya, ya suruh setrap selesai. Loh, kenapa saya tusuk tangan Presiden yang panggil bukan guru BK, yang panggil Intel, FBI, panjang saudara kasih oleh Tuhan ya. Kamu ada kaitan dengan organisasi fundamentalis enggak? Loh, kok jadi panjang ini? Kenapa saudara-saudara? Bukan tusukan yang masalah kan? Siapa yang ditusuk yang masalah? Saudara nusuk teman yang panggil guru BK. Saudara tusuk Presiden, yang panggil bukan guru BK, saudara kasih oleh Tuhan ya. Yang panggil seluruh badan keamanan dan pertahanan negara itu yang panggil.
interogasi saudara Tuhan. Waduh, ya tes kebohongan. Waduh, panjang sekali ceritanya ini. Loh, saya tusuk teman nggak sepanjang ini loh ceritanya. Saya tusuk saya tusuk presiden panjang ceritanya. Tusuk Tuhan. Ketiga, bukti pertobatan sejati. The proof of true repentance. Saudara-saudara, pertobatan sejati ditunjukkan dengan membenci dosa. Dari mana saya tahu kalau saya ini benar-benar bertobat? Salah satunya apa? Salah satunya dari benci nggak saya sama dosa itu? Benci nggak saya sama dosa itu? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat 10 sampai 11 sekali lagi. Sekarang kita lihat ayat 10 sampai 11. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan sedih. Seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Nah, saudara perhatikan. Meratapi dia seperti meratapi anak tunggal. Oh, saudara-saudara, sampai hari ini anak tunggal itu anak yang sangat disayang. Bisa bayangkan saudara-saudara kalau ada orang bunuh anak tunggal saudara. Jangan anak tunggal saudara-saudara ya. Anak 9 pun kalau salah satu dibunuh saudara nggak mengatakan tinggal 8. Nggak gitu saudara kayak saudara Tuhan ya. Saudara nggak akan bilang begitu. Ya kan? Ya sudah mati 1 Pak, tinggal 8, puji Tuhan. Nggak pernah saudara kayak saudara Tuhan ya. Walaupun anak saudara 9, 1 mati saudara nggak akan bilang. Ya gimana ya Pak? Ya udahlah masih mending ada 8 lagi kok. So pikir anak ayam. Enggak. Apalagi anak tunggal, cuma 1 loh ini. 1, saudara bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Abraham waktu Tuhan suruh dia bunuh Ishak. Oh itu saudara-saudara kayak saudara Tuhan, jangankan dia bunuh Ishak, orang bunuh Ishak saja dia sedih. Ini sekarang dia suruh bunuh Ishak, dia sendiri suruh bunuh. Itu saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kesedihan yang nggak bisa digambarkan itu. Maka saya mengerti saudara-saudara, Kejadian 22 itu benar-benar ekstrim loh. Abraham, bunuhlah anakmu satu-satunya Ishak. Saudara-saudara, kalau orang lain yang bunuh Ishak saja Abraham bisa sedih. Sekarang dia sendiri disuruh bunuh Ishak, itu nggak bisa dimengerti saudara-saudara. Hanya Abraham lah yang bisa yang mengerti perasaannya saat itu. Anak sulung, wah saudara-saudara, anak sulung itu saudara kayak saudara Tuhan itu penerus keluarga. Kalau itu mati saudara kayak saudara Tuhan itu pada zaman itu bencana itu. Sudah anak sulung dan dialah satu-satunya laki. Kalau dia mati perempuan semua, ya udah tanah pusaka lenyap. Hadad Rimon. Nah, saudara-saudara ini mungkin yang agak bingung bagi kita. Hadad Rimon ini apa hubungannya kok bisa muncul di sini? Saudara-saudara kita bisa mengkaitkan ini dengan kematian Yosia. Yosia itu adalah salah satu raja yang sangat berkesan dalam sejarah bangsa Yehuda. Yosia. Saudara-saudara, Yosia diharapkan raja yang akan memperbaiki moralitas bangsa Israel. Tapi sudah perhatikan baik-baik. Yosia mati waktu perang melawan Mesir. Dan waktu dia dimakamkan di Hadad Rimon, seluruh Yehuda nangis. Itu adalah kesedihan yang paling besar dalam sejarah Yehuda waktu Yosia dikuburkan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita semua? Orang yang melihat dia yang tertikam akan menangis. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, saya mau tanya, kalau ada orang punya anak tunggal, anaknya dibunuh, bagaimana perasaan orang tuanya lihat pembunuh itu? Oh, waktu dengar anak itu mati sedih, tapi waktu tahu pembunuhnya benci. Saudara perhatikan baik-baik. Semakin orang tua sayang sama anak, semakin dia sedih waktu anaknya meninggal, semakin benci dia kepada pembunuh anaknya. Saudara perhatikan? Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, saudara dengar ada orang dibunuh, saudara benci nggak dengan pembunuhnya? Ya bencilah saudara-saudara ya, bencilah. Tapi saudara-saudara sebenci apa sih? Ya benci aja Pak, gitu kan. Ya saudara nggak akan bilang, pembunuhnya baik ya Pak, nggak juga lah saudara kayak saudara Tuhan ya. Saudara kan pasti, iya pembunuhnya kurang ajar ya Pak. Tapi saudara-saudara kayak saudara, sekarang bandingkan, kalau yang dibunuh itu teman saudara. Saudara bandingkan, yang dibunuh itu orang lain yang nggak ada hubungan dengan saudara. Saudara benci? Benci. Ada orang sejahat ini ya. Tapi semakin dekat saudara-saudara, yang dibunuh itu ternyata Pak, bukan orang lain loh. Ternyata itu teman baik kita. Baca Quran lagi. Aduh! Benci kan? Tapi saudara-saudara setelah tahu teman baik, sama nggak bencinya? Enggak, naik bencinya. Sama nggak sedihnya? Naik sedihnya. Kenapa saudara-saudara? Karena kita semakin dekat dengan orang yang terbunuh itu.
Bayangkan kalau itu adik kita. Oh, naik lagi bencinya. Naik nggak sedihnya? Lebih naik lagi. Kenapa? Karena makin dekat. Perhatikan saudara-saudara. Makin dekat, makin sayang, makin sedih, makin benci. Saya tanya, siapa yang membuat Yesus mati? Dosa kita. Saya tanya, sebenci itu enggak saudara terhadap dosa? Enggak mungkin saudara-saudara ya. Orang yang mengatakan, oh saya bertobat Pak, tapi saya enggak benci dosa. Makanya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kutip dari Thomas Watson. Thomas Watson mengatakan, salah satu natur pertobatan itu adalah kebencian terhadap dosa. Kita tidak benar-benar bertobat kalau kita tidak benci dosa. Benci. Ada nggak orang tua yang nggak benci sama orang yang bunuh anaknya? Nggak mungkin. Ada nggak orang Kristen yang nggak benci sama dosa? Nggak mungkin. Ada nggak orang yang bertobat tapi dia masih senang dengan dosa itu? Nggak mungkin. Salah satu ciri atau bukti pertobatan itu apa? Benci terhadap dosa. Oh, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar cerita itu ya, ada seorang Kristen. Ya dia salah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia salah, akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum ketahuan sama istrinya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bicara sama istrinya bahwa dia sudah berzina dengan perempuan lain. Oh, saya nggak membenarkan perzinahan dia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi waktu saya dengar cerita saudara kasih oleh Tuhan, waktu dia bicara sama istrinya, saudara-saudara, dia bicara dengan air mata yang meleleh, saudara kasih oleh Tuhan. Dia mengatakan, saya nggak percaya bisa melakukan dosa seperti ini. Dia nggak nunggu ketahuan, dia ngaku saudara-saudara. Nggak tunggu kegrebek, dia ngaku dulu. Dia bilang, saya nggak percaya saya bisa seperti ini. Dan saudara kasih oleh Tuhan, dalam cerita itu saya dengar saudara-saudara, dia saudara kasih oleh Tuhan, dia kepal tangannya, dia tonjok tembok, saudara kasih oleh Tuhan. Dia tonjok tembok itu, tangannya hampir patah, saudara kasih oleh Tuhan. Berdarah. Terus saya pikir-pikir ya, saudara-saudara, apa yang saya tangkap dari situ? Dia lebih benci dosanya dari pertangannya. Oh, dia gak peduli, tangannya berdarah, saudara. Kenapa? Dan dosanya lebih berat. Saudara-saudara, orang mengatakan dia bertobat, tapi masih senang dengan dosanya. Aneh juga ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maling itu ya, kalau digebukin sama Satpol PP, ngomongnya apa? Tobat Pak, tobat. Saudara kasih oleh Tuhan. Itu maling, saudara kasih oleh Tuhan. Tobat. Kenapa tobat? Udah digebukin. Ampun Pak, ampun, tobat Pak, tobat. Orang bilang, itu tobat atau tomat Pak? Loh, bedanya apa Pak? Tomat itu tobat kumat Pak, dia bilang. Loh, semua maling digebukin, saudara kasih oleh Tuhan. Maka perhatikan ya, banyak maling itu belajar ilmu kekebalan kan, supaya apa? Pas digebukin nggak sakit, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nggak sakit, makanya bilang, selain gebukin maling, kita pun harus tahu bagaimana mematahkan sifat maling. Oh, saudara-saudara banyak dulu di Medan, saudara. Wah, digebukin malingnya nggak menjerit, hanya diam aja. Wah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, oh ini ada jimatnya, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara di Medan itu banyak terjadi, saudara-saudara. Kalau maling digebukin, nggak menjerit, nggak minta ampun, diam aja dia. Orang pikir mati, belum, masih hidup. Bawa kantor polisi, diam aja. Apa ini saudara kasih? Oh, ada kelemahannya Pak. Dia bilang kan, gimana caranya? Siram pakai air dingin 3 kali. Wah, setelah siram pakai air dingin 3 kali, saudara-saudara, dipukulin, baru, ampun Pak, ampun. Saudara kasih oleh Tuhan. Sudah hilang kekebalannya. Nah, baru maling lain ketangkap, saudara kasih oleh Tuhan, dipukulin lagi, nggak menjerit juga. Wah, siram lagi pakai air. Tetap nggak menjerit, saudara kasih oleh Tuhan. Oh, ternyata beda guru. Ya, saudara-saudara, beda guru kekebalannya. Ini nggak bisa dikalahkan dengan air dingin. Jadi air apa? Air belerang. Saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, maling itu digebukin ya. Tobat Pak, tobat. Tobat karena sadar salah mencuri atau karena apa? Karena sudah babak belur bertobat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Thomas Watson membagi 2 jenis kebencian terhadap dosa. Yang pertama, kejijikan. Apa artinya benci? Pertama dia bilang, jijik. Ya, saudara-saudara, saya kutip apa yang dikatakan Thomas Watson. Ini penting untuk kita dengar. Benci dosa itu lebih dalam daripada sekedar meninggalkan dosa.
Seseorang bisa saja meninggalkan dosa karena takut, bukan karena jijik. Saudara-saudara, nggak tentu orang itu berhenti berdosa karena bertobat, nggak tentu, karena takut. Seperti orang yang membuang piring atau permata ke laut waktu badai. Saudara-saudara, permata mahal ya saudara-saudara ya, tapi daripada kapal tenggelam ya, dibuang juga kan. Tapi kenapa kamu tenggelamkan permata itu, kamu buang? Bukan karena jijik ya, takut tenggelam. Artinya saudara-saudara, kalau kapal lancar-lancar saja, nggak dia buang tuh permata. Nah saudara-saudara kayak saudara Tuhan, itu menarik sekali yang dikatakan oleh Thomas Watson. Rasa muak dan jijik terhadap dosa menunjukkan kalau kita benci dosa. Jadi kenapa saya stop berbuat dosa? Jijik. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kenapa saudara nggak simpan lap tisu yang saudara pakai untuk ingus saudara? Ayo, ada nggak saudara ingusan, saudara lap, saudara baru saudara koleksi? Tisu selama flu 1 bulan. Orang bilang, orang sakit jiwa dari mana ini? Nggak ada saudara-saudara, dibuang. Jijik. Saudara ada nggak simpan yang saudara jijik? Nggak ada kan? Ayo saya tanya, seberapa susah sih maksa saudara membuang tisu ini? Yang sudah ada ingus ini? Nggak susah ya? Nggak usah disuruh juga dibuang kok. Seberapa susah sih saudara buang dosa itu? Harusnya nggak susah ya, kalau jijik. Kenapa susah? Saudara belum merasa jijik sih. Saudara-saudara yang kayak Tuhan, ada orang itu berzina, dia nggak berhenti. Bangga lagi, lihat nih, banyak korban saya. Ya, saudara-saudara di Amerika itu ada istilah body count, saudara Tuhan. Wih, body counts. Saudara tahu nggak body counts? Berapa korbanmu itu kira-kira? Dan dibilang dengan bangga, saya sekarang usia 20 tahun, baru tanya, berapa korbanmu? Kalau istilah Amerika itu body counts, ya, berapa orang yang sudah pernah tidur denganmu atau kamu tidurin. Itu kebanggaan. Laki-laki mengatakan 20. 20. Ada baru 20, saya 25. Perempuan juga ikutan. Tapi di antara perempuan. Nah, saudara antara perempuan juga ngobrol. Body count semua berapa? Saya sudah usia 40 nih, tapi saya sudah sekitar 15 laki-laki. Nanti yang lain juga bilang, baru 15, saya 17. Kok nggak jijik ya? Sampai kena AIDS. Seluruh dunia jijik, lihat dia. Waktu kena AIDS, saya kena AIDS. Semua jijik lah. Dulu kamu nggak jijik dengan dosamu, sekarang sekeluargamu jijik dengan kamu. Saya lanjutkan apa dikatakan Thomas Watson. Kristus tidak pernah benar-benar dikasihi sampai dosa dibenci. Surga tidak pernah benar-benar dirindukan sampai dosa dibenci. Orang yang nggak benci dosa sebenarnya nggak rindu surga. Surga tidak pernah benar-benar dirindukan sampai dosa saudara benci. Saudara-saudara yang kayak saudara Tuhan, kalau saudara betah dengan dosa, nanti saudara nggak betah dengan surga. Ini saudara yang kayak saudara Tuhan, kesimpulan yang sangat sederhana. Kalau saudara betah dengan dosa sampai mati, nanti saudara nggak akan betah dengan surga. Orang yang betah dengan dosa di bumi, nanti di surga pun minta minggat ke neraka, saudara kayak saudara Tuhan. Taruh pun saudara dipindah ke surga, saudara kayak saudara Tuhan, ditaruh ke surga. Saudara di sana pun saudara-saudara nggak lolos masa orientasi, saudara kayak saudara Tuhan. Gimana ya saya di sini? Aduh nggak cocok. Malaikat bilang, ada kayaknya tempat lebih cocok untuk Bapak, Pak. Di mana? Sebelah sana itu. Gimana Pak? Ini saya kasih preview. Ini tempat saya. Boleh nggak saya transfer ke sana? Silahkan. Makanya C.S. Lewis mengatakan, saudara-saudara ya, neraka itu apa sih? Ya, neraka itu apa? C.S. Lewis mengatakan kalimat seperti ini. Neraka adalah tempat di mana Tuhan berkata kepada saudara, let your will be done. Itulah neraka. Ya, surga adalah tempat di mana kita berkata kepada Tuhan, let your will be done. Neraka adalah tempat di mana Tuhan bilang sama saudara, sakarepmu, masuk sana. Terserahmu. Ini bukan daerah Jawa ya saudara-saudara, ini dari Manado rupanya, nggak tahu saya. Ya. Neraka itu apa? Neraka adalah tempat di mana Tuhan berkata, let your will be done. Jadilah kehendakmu sesukamu. Ayo sana. Itu neraka. Jadi kalau saudara di dunia ini selalu mengatakan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, saya nggak mau. Tuhan mengatakan, udahlah, ini neraka aja.
Nanti di sana saya nggak akan halangin kamu melakukan apa. Let your will be done. Yang kedua, kebencian terhadap dosa, permusuhan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bukan hanya jijik, musuh. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya kutip apa yang dikatakan Thomas Watson. Pertobatan yang sejati dimulai dengan kasih kepada Allah, diakhiri dengan kebencian terhadap dosa. Saudara-saudara, apakah saudara melihat dosa itu jijik? Apakah saudara melihat dosa itu musuh? Saudara kasih oleh Tuhan, ada orang itu ya, saudara kembar. Habis itu saudara kasih oleh Tuhan, yang satu ini jahat minta ampun. Suka keluyuran malam-malam. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, satu kali di keluyuran dia bunuh orang. Baru pakaian berlumuran darah. Dia pulang saudara kasih oleh Tuhan, dia pakai, dia ganti bajunya, dia taruh di keranjang sucian. Saudara kembarnya itu lihat. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia lihat saudara kembarnya ini lihat keranjang sucian itu, ada pakaian berlumuran darah ini. Wah, jangan-jangan saudaraku ini sudah bunuh orang. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, akhirnya saudara kembarnya ini karena sayang sama saudaranya ini, ambil baju itu pakai. Enggak lama dia pakai, saudara-saudara, datang polisi menggerebek. Polisi itu menemukan ada seorang laki-laki dengan baju berlumuran darah. Polisi nggak tanya-tanya lagi, saudara, kamu siapa? Karena wajahnya mirip. Nah, saudara-saudara, selama di pengadilan, saudara yang baik ini diem. Seakan-akan dia membunuh. Sampai akhirnya saudara-saudara, dia divonis mati. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setelah divonis mati, saudara yang membunuh ini bertobat. Kenapa dia bertobat? Setiap kali dia ingin berbuat jahat, dia ingat saudara kembarnya sudah mati. Setiap kali saudara membuat dosa, saudara ingat, untuk itu Yesus sudah mati. Terakhir, akibat dari tidak bertobat. Ayat 10. Akibat dari tidak bertobat. Saudara-saudara, ayat 10 itu tidak hanya bicara mengenai kematian Yesus. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Itu dikutip Yohanes. Tapi mari kita lihat Wahyu 1 ayat 7. Mari kita bersama-sama melihat Wahyu 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara-saudara, kitab Wahyu juga ditulis oleh Yohanes. Tapi kitab Wahyu bukan bicara mengenai kematian Yesus. Kitab Wahyu bicara mengenai kedatangan Yesus. Dan menarik, ayat 7 ini mengutip lagi Zakaria 12 ayat 10. Tapi bukan dalam konteks kematian Yesus, tapi dalam konteks penghakiman. Apa yang dikatakan oleh Wahyu 1 ayat 7? Nanti Yesus akan kembali. Dan semua orang akan melihat dia yang telah mereka tikam. Menarik saudara-saudara ya. Kan yang menikam bangsa Israel. Kan yang menikam pasukan Romawi. Tapi di sini saudara-saudara seakan-akan yang menikam Yesus itu seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus datang menghakimi? Penghakiman itu adalah pembalasan dari bangsa-bangsa. Pembalasan terhadap kejahatan bangsa-bangsa. Karena dulu mereka sudah tikam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita perlu takutkan dari Wahyu 7? Semua yang telah menikam Kristus tidak akan lolos. Oh, saya nggak menikam, Pak. Enggak, saudara-saudara. Khotbah ini sudah menutup kemungkinan itu. Kita semua sudah tikam Yesus kok. Dan Yesus akan kembali. Dia akan kembali, saudara kasih oleh Tuhan. Dan kita akan melihat dia yang sudah kita tikam. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu kan menakutkan ya saudara-saudara ya. Kalau kita sudah gebukin orang itu balik, saudara kasih oleh Tuhan. Dan bawa pasukannya. Saudara-saudara, tadi kita tikam dia karena kita pikir anak gang sebelah, saudara-saudara ya. Anak gang sebelah. Baru kita pikir saudara-saudara, ini bisa dibully nih saudara-saudara, babak belur dia saudara-saudara kan. Nah, besoknya dia datang saudara-saudara, tetap dengan wajah babak belur, tapi kali ini enggak sendirian. Enggak sendirian, dia bawa semua pasukan bapaknya saudara-saudara. Ternyata anak mafia saudara-saudara Tuhan. Ya, wajahnya babak belur, tapi kan sekarang menakutkan ya saudara-saudara. Kenapa? Wah,
Karena wajah Bapak Belur itu mengingatkan siapa yang tonjok dia, saya gitu kan. Saya yang tonjok dia. Tapi sekarang dia bawa pasukannya, dia bawa bodyguardnya, dia bawa ormasnya. Dia sudah mengatakan, kamu bikin masalah dengan orang yang salah ini. Tapi sudah terlambat. Saudara-saudara kayak sudah Tuhan, Yesus akan datang, dia akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan menunjukkan lambung yang tertikam itu. Supaya kamu ingat, ini loh yang kamu lakukan dengan dosa-dosamu itu. Karena dosamu lambungku ini ditikam. Karena dosamu tanganku terpaku. Dengan dosamu kakiku terpaku. Dengan dosamu seluruh tubuhku Bapak Belur. Sekarang saatnya pembalasan. Oh, saudara Tuhan, saudara jangan takut dengan diktator-diktator yang hari ini menangkap orang Kristen, membakar gereja, seakan-akan mereka berkuasa. Saudara Tuhan, setiap orang Kristen, setiap misionaris, setiap gereja yang dianiaya itu lukanya pada Kristus. Saudara nggak tahu ayatnya itu, saudara-saudara. Waktu Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, Saulus kan bingung. Menganiaya gimana? Saya nggak pernah menganiaya loh. Saya yang aniaya orang Kristen. Loh kok Yesus merasa teraniaya ya? Itu prinsipnya. Setiap gereja yang terbakar, setiap gereja yang terbakar, setiap orang Kristen yang dibunuh, setiap pendeta yang ditangkap, setiap penganiayaan, lukanya itu pada Kristus. Dan saudara-saudara tidak ada luka yang tidak akan dibalas. Makanya saudara-saudara, jangan balas dendam. Kenapa? Kalau saudara dilukai oleh orang yang benci sama saudara, lukanya itu pada Kristus. Biarlah dia balas itu. Saudara nggak usah takut. Tidak ada satu luka pun yang tidak dibalas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan akhiri dengan pertanyaan. Hari ini saudara mau memandang dia dengan iman, atau saudara akan memandang dia dalam penghakiman? Kamu pilih. Saudara mau pandang dia dengan iman? Dia terluka. Tapi dia berkata, barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Tapi akan memperoleh hidup kekal. Tapi kalau saya nggak mau percaya Pak, ya sudah. Dia akan datang kembali. Dan kita akan memandang dia yang tertikam. Tapi itu bukan lagi pengampunan. Itu adalah penghakiman. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini sudah kami renungkan. Biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami masuk ke dalam Jumat Agung. Betapa mengerikannya dosa kami. Tapi betapa mulianya kasih Allah di dalam Kristus. Biarlah kami membenci dosa. Dan kami lebih mengasihi Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.